Halo warga WKC, Halo. Yogyakarta City. Nah, jadi selamat datang di podcast perdana kita dari podcast KGKP. Apa tuh, Man? Kumpul gak kumpul podcast. Waduh. Nah, sebelum itu kita kedatangan tamu nih. Dari mana, Mas? Dari SMA Pelosok Depitu. Nah, siapa dulu namanya? Dulu. Memang dari dulu saya namanya Handra sih, Mas. Lama sih nama saya dari dulu Prasta sih. Nggak ada yang berubah. Ya, Yang berubah muka gantengnya aja. anjay. Oke, jadi saya di sini kan mendatangkan Mas Andra ini pengen bahas tentang sampah. Betul. Nah, apakah sampah di suatu sekolahan dan sekolah itu namanya Sekolah SD Brito itu ada banyak apa cuman sedikit gitu pengolahannya? Kalau jumlah sampahnya sih setelah saya lihat-lihat ya, Mas. Sampahnya ini banyak banget. Hebat. Itu di dalam kelas apa di luar kelas? Dua-duanya, Mas. Dua-duanya. Dua-duanya. Nih, ini bahas yang di luar kelas dulu deh. Ya. Yang di luar kelas nih biasanya banyak gimana? Yang paling banyak itu biasanya tuh di kantin. Di Habis itu di tempat apa namanya? Pembuangan sampah itu, Mas. ada nama. Ada. Jadi semisal ya, Mas. Di sekitaran lingkungan sekolah itu kan ada kotak sampah tuh. Anorganik, organik, sama satu lagi. Itu tuh pilah gitu. ya, itu tuh muridnya itu nggak baca, Mas. Gak baca. Padahal ada tulisannya ya. Iya. Aduh, parah banget nih. Nah, tadi kan bilangnya ada di kantin juga nih. Betul. Nah, kantin tuh sampahnya apa aja sih? Kok bisa sampai banyak tuh kenapa? Dari pihak kantinnya sih udah menyediakan sampah sih, Mas, sebenarnya. Menyediakan sampah. Jadi Ya. Jadi lebih banyak itu plastik seperti itu loh, Mas. Mas tahu namanya es tekek? Yang plastikan itu tambah sedotan itu. Ya, Oh iya, tahu. jujur itu yang paling banyak, Mas. Plastik. Lalu yang terbanyak kedua itu ada di tempat apa namanya? Kotak duplex itu, Mas. Oh, yang buat tempat makan itu. Betul. Kadang snack gitu ya. Ya. Nah, kok banyak? Bukannya duplex itu kertas ya? Setelah saya susur-susur ya, Mas. Kata ibu kantin ini duplex itu yang paling praktis untuk menggantikan kertas minyak. Bentar, sebelum itu nih, kenapa nggak make kayak piring aja gitu, gimana? Piring, apa namanya, gelas gitu gimana? Beberapa ibu-ibu kantin itu sebenarnya sudah, Mas. Sudah seperti ibu-ibu yang menjual mie goreng, mie rebus itu, Mas. Oh iya. Dia kan memakai piring, memakai mangkok ya kan, Mas. Ya tapi karena lebih praktis yang sampah apa namanya sekali pakai ya, Mas. Duplex tadi itu. Itu membuat para ibu-ibu kantin tuh ya tetap menggunakan sampah, Mas. Berarti nyari praktisnya ya, praktis sama hematnya. Ya. Kan kalau nggak salah, kalau beli piring kan bisa mahal tuh. Mahal walaupun jangka panjang. Tapi kan kalau sekali hilang percuma ya. Betul. Tapi emangnya pernah hilang gitu, kata ibu-ibu kantin yang makannya nggak mau pakai piring lagi? Ya, kata ibu kantin sih ini, Mas. Piring itu terkadang dibawa ke kelas. Nah, dibawa ke kelasnya ini yang membuat ibu-ibu kantin ini kesusahan, Mas. Karena harus ngecek lagi ya. Kadang-kadang hilang juga ya kan. Dibawa pulang ya. Juga kita tahu nih kalau wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana kita itu lumayan gitu lah, Mas. Iya. Aduh. Nonim lah. Ya. Terus nih, aku punya solusi nih kira-kira. Kamu tahu MBG kan? Tahu sih. Yang dari sono tuh. Ya, dari Pak sana Presiden. Izin. Iya. Nah, dari MBG-nya itu kan pakai kayak ompreng apa ya? Apa ya? Aluminium ya. Nah, kenapa nggak pakai itu aja? Jadi kayak sekolah menyediakan itu, terus diberikan ke beberapa toko. Nanti tokonya memberikan gitu ke pembelinya itu, siswa atau siapapun itu. Kenapa nggak pakai itu aja? Kan bisa dicuci ulang, bisa apa gitu.
Kenapa? Ya mungkin kita bisa memberi usulan kepada ini ya mas, pihak kantin ya mas. Iya kan. Karena kan dengan opreng itu nantinya bisa berharap penurunan sampah plastik, ya kan mas? Iya betul. Dengan ompreng kan bisa apalagi kan ompreng itu kan banyak lekukan tempat Betul. makannya itu loh. Jadi sekali dikasih itu bisa beberapa toko, enggak. Jadi ke toko satu sampah, toko satu sampah kan cuma. Betul. Apalah itu go green. Ini go sampah ya namanya. Ya, go sampah. Aduh. Nah, kira-kira menurut Mas sendiri sebagai warga SMA Polsek itu, Ya. Mas ini ingin melakukan apa supaya sampah itu berkurang? Dari Masnya sendiri, tadi saya sudah ngasih saran. Kalau saran saya sih sebagai narasumber ya, ini solusinya agak kocak nih mas. Apa pula ini, aduh, kita tunggu nih. Apa nih? Ya mungkin kalau ada yang ketahuan pakai sampah, bukan sampah sih, tapi produk sekali pakai, itu harus ini mas, harus membelikan kepada satu angkatan es teh mas. Satu angkatan. Ini es teh nih ya, Ya. es teh di kantin 3.000 ya? Bener nggak? Bener. Oh, 3.000 kali 300 900.000. 900. Kocak sih itu ya mas, kocak. Gila sih itu, langsung bangkrut gitu. Bagus. Itu kotak banget. Nah, kan udah nih di luar kelas. Kita masuk ke dalam kelas. Kelas Mas apa sih namanya? Kelas berapa? Saya dari kelas 13. 13. Masih baru-baru ini. Ya. Nah, kira-kira banyak nggak teman-temanmu itu yang membuang sampah masih sembarangan, masih menggunakan sampah sekali pakai dari kantin tadi, dan terus malah nggak mau sadar diri gitu. Mana ada nggak? Kalau setelah saya lihat pas pulang sekolah nih ya mas, saya nih kadang-kadang agak greget gitu loh mas. Greget di mana tuh? Kadang-kadang teman-teman nih meninggalkan sampah di meja, di balik laci itu loh mas. Oh iya. Ya kan? Iya. Nah kalau kita keesokan harinya duduk di situ, kita harus membuang. Ya, Apalagi jamnya itu ya. itu Apalagi harus dicek dulu betul. supaya tidak ada sampah go green. Betul, apalagi ada seperti yang Mas bilang tadi, ada seseorang yang mendukung adanya go green mas. Sangat mendukung. Junjung tinggi. Kita juga mendukung ya sebenarnya, tapi males aja. Aduh. Nah, terus menurut Mas harus ngelakuin apa biar teman-teman Mas Andra ini mau mengurangi sampah? Gimana? Menurut saya ini mas, mungkin dari guru perwalian itu. Perwalian. Berarti wali kelasnya ya? Betul. Itu bisa menunjukkan seperti foto gitu mas. Ini kok gini? Gimana ini? Kalian ada jiwa-jiwa inisiatif membuang sampah gak? Gitu mas. Iya sih, harus dikejar gitu ya, biar ada rasa ingin sadar diri kalau sampah itu menjijikan lah ini ya. Apalagi tadi itu sampah duplek itu sekali pakai lagi. Wah, kalau dibiarin kan ya bau, ada makanannya ya, kan. ada jamur juga. Itu lama-lama jadi kangen jamur tuh. Ups. Nah, terus apalagi ada nggak? Ada lagi nggak? Apa? Terus lagi. Solusi ya. Oh ini mas, Gimana? kita dalam satu kelas itu lebih baik menggunakan ini mas, lebih baik menggunakan kotak bekal. Berarti Pak dari rumah. Betul. Jadi kan kita kan mendukung go green ya mas. Ya kita jangan menggunakan plastik dong mas. Ya toh? Iya betul. Kalau menurut dari mas sendiri gimana? Ya saya sangat setuju dengan bekal. Ya walaupun nanti harus nyuci di rumah sih. Iya. Tapi kan itu istilah kita mendukung pengurangan sampah yang ada di sekolah. Betul. Apalagi kelas ya. Kelas kan harusnya buat belajar, mencari ilmu. Masuk belajar itu ada bau-bau yang nggak enak gitu. Betul ya. Mengganggu. Apalagi menurutku
tisu nggak sih yang paling bahaya? Betul sih. Kan sekarang lagi Marah-marahnya filmnya ya. nih. Mungkin masnya sendiri kadang lupa habis bersihin apa gitu, tisu ditinggal. Nah, kalau saya sih nggak pernah ya mas, karena saya orangnya go green banget. Masa sih mas? Ya, Benar mas. itulah mas. Nah, ya. Cukup tahu ya mas. Ya. Kalau mas sendiri gimana mas? Kan saya dari luar gitu ya. Ya. Nah, kalau saya sih tetap pakai tisu. Tapi nanti kalau tisunya sudah saya pakai, ada plastik sendiri. Justru plastik ini kecil aja, nggak usah banyak. Tisu kan tipis ya, tapi Ya. kalau diputul-putul jadi gede. Makanya kalau langsung tak masukin tisu, masukin plastik. Ya, terus pakai masukin plastik, diremet-remet biar makin luas untuk plastik, untuk tisu-tisu lainnya. Jadi bisa nggak nyebar gitulah. Ya betul. Terus kan tadi udah bahas yang di luar sekolah Ya. sama dalam kelas. Luar kelas sama dalam kelas. Betul. Nah, menurutmu sendiri nih, dari diskusi kita barusan, ngomong-ngomongan kita, menurutmu Degito tuh kayak gimana sih Apa nih mas? dalam pengolahan sampah? Pengolahan sampah. Yang tadi menurut kita masih kurang, kayak apa, masih ada siswa yang kayak gini, apa kayak gimana? Kalau di Degito ini kan ada namanya fasilitas Laudato Si mas. Udah tahu sih. Nah Laudato Si ini jadi tempat pengolahan sampah yang ada di Degito mas. Oh, tempat pengolahan nih? Ada pengolahan? Ada. Terus Ya jujur kalau kita ngomong bank sampah sampah. bisa dibilang itu namanya bank sampah mas, Padahal pengolahan loh. karena di balik pengolahannya itu ya mas nggak sebanding dengan apa yang dikeluarkan dari kantin sendiri itu mas, Kantin aja nih, belum yang lain. belum yang lain. Jadi pengeluaran sampah dari kantin ini lebih banyak dari pengolahannya, jadi kita kewalahan mas dari Laudato. Wah. Emang pengolahannya itu kayak gimana sih? Kan tempat pengolahan sampah bisa diubah jadi apa, kayak apa, dijadikan apa? Itu apa? Kalau udah tahu sih itu apa? Mungkin di Laudato Si ini ada yang namanya insinerator. Jadi insinerator ini pembakaran sisa-sisa residu dari sampah. Bukan nambah polusi, apa kayak asap-asap gitu? Itu mas, saya juga memikirkan itu. Mana sih? Mana sih? Tapi emangnya menurutmu betul nggak? Dari pembakaran itu ya mas? Menurut saya sih itu lumayan efektif. Lumayan. Karena setelah saya telusuri, pengelola Laudato Si ini ngomong kalau insinerator ini bebas dari polusi. Mana tuh ceritanya tuh? Kan asapnya kan asap pembakaran sampah plastik kan berbahaya, banyak kimia-kimia aja. Ya. Nah, itu apa dari aman polusi? Karena katanya ya mas, katanya itu di cerobongnya itu ada yang namanya semprotan air. Ya. Nggak kebayang ya? Gimana? Jadi gini, ini tempat pembakaran. Bakar kayak di dalam tungku gitu. Oh, pakai tubuh gitu ya? Nah, nanti ada cerobong gitu mas. Cerobong. Nah, di paling atasnya ini ada yang namanya spray air. Air Segi semprotan gitu mas. kayak jujur terus itu ya? Ya, Terus itu gunanya buat apa? itu gunanya untuk menghilangkan apa namanya, residu-residu yang polusi itu, yang berat kan asap itu ada yang beberapa lebih berat daripada air ya mas. Ya. Nah itu turun lagi. Oh, biar nyampur sama bakarannya tadi itu sampai habis. Nah, dari bakaran itu menghasilkan apa? Dari abu-abu residu itu ya mas, itu sih katanya bakal dibuat paving block. Nah, bukannya paving block itu kan dari kumpulan plastik. Plastik susah berat kan ya? Nah itu kalau kena air gimana berceceran?
betul sih mas, tapi katanya lagi itu hasil abunya itu Heeh. bakal dicampur sama semen, Semen. sama pasir, Oh. sama air. Oh, biar melekat gitu ya. Oh, kukira langsung jadi paving block gitu. Ya nggak bisa deh. Langsung campur-campur dulu kayak akhirannya kayak semenan juga ya. Yes mas, Ya, intinya mengurangi lah ya. mengurangi. Mengurangi. Tapi tadi kan Mas sempat bilang kayak apa namanya? Tempat pembuangan sampah. Apa? Tuh, Laudato Si, Laudato Si. Ya. Dari bank sampah. sampah, Pasti kan sekolahan ada event ya. band ya. Event apa terakhir kali itu ada event apa? Terakhir kali ada yang namanya event JPFest. CP Fest. Event kan mesti menghasilkan sampah. Betul. Kira-kira kalau nggak ada event itu sampahnya banyak banget atau enggak? Terus penanganan bakalan sulit. Itu tuh Kalau dari ceritanya pengelola sampah Laudato Si, dia berbicara gini mas, kalau kita ada event nih, sampah yang terkumpulkan itu bisa 2 kali lipat sampai 3 kali lipat mas. kilo itu. Nah itu mas, jadi ya kita juga prihatin sih mas. Iya sih. Kan, apalagi harusnya kan dengan acara event itu kita harusnya mendukung Go Green ya. Betul. Mengurangi sampah kok malah makin banyak ya, malah menghasilkan sampah makin banyak. Kurang sih Itu ya. terus berarti kan harusnya penanganan sampahnya, penanganan apa tent itu tenda-tenda tempat tenda-tenda. makan, pemberi makan lagi penjualnya harus dikurangkan. Nah kan udah perbincangan panjang buat tentang sampah-sampah ya, aduh parah emang parah. Apalagi kan di tempat sekolah tadi ya, memang agak aneh ya, pengolahannya masih agak kurang, terus sampah masih banyak. Itu tuh berita manisnya apa tuh baunya itu? Wah. Manisnya baunya. Waduh. Parah sih. Ya semoga saya berdoa aja ya. Semoga pengolahan sampah makin baik, terus penggunaan sampah dikurangi. Nah, dipakai lagi, kantin bisa berubah dari kantin green kita. Itu aja sih mas. Makasih banyak lu mas. Sekian, terima kasih. Dadah.